Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Comment ça va? Oke. Sebelumnya Madam minta maaf karena beberapa hari belakangan Madam tidak masuk ke kelas kalian dikarenakan Madam masih kurang sehat. Tapi jangan khawatir, Madam buatkan video pembelajaran yang bisa kalian pakai untuk belajar di rumah. Ya. Dan saya minta tolong diperhatikan materi kali ini. Karena materi kali ini akan keluar pada soal-soal PTS yang akan kalian laksanakan nanti. Jadi perhatikan baik-baik ya. Dan nanti di akhir ada tugasnya dan saya harap kalian semua mengerjakan. Wajib karena akan dimasukkan ke dalam nilai ulangan harian. Oke, materinya adalah membuat kalimat menggunakan verbe être, s'appeler, dan habiter. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu kalimat. Tentu kalian sudah tahu ya, kalimat adalah susunan dari beberapa kata. Tapi bukan sembarang kata, karena ada pola. Ada syarat-syarat dalam pembuatan kalimat. Kalimat yang lengkap itu harus ada subjek dan ada verbe. Ya, ada subjek dan ada verbe. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek dan ada predikat atau kata kerja. Ya, dan biasanya boleh ditambahkan untuk kata kerja tertentu itu ditambahkan dengan objek atau keterangan. Objek itu biasanya yang ada di akhir kalimat. Ya, lalu bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Prancis? Pembuatan kalimat dalam bahasa Prancis itu sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Yang mana kalau dalam bahasa Indonesia misalkan subjeknya saya. Oh iya, sebelumnya ada mau tanya, subjek dalam bahasa Indonesia itu ada apa aja sih? Saya, kamu, dia, kalian, kami, mereka. Nah, itu subjek dalam bahasa Indonesia. Dan dalam bahasa Prancis ada apa aja? Di sini subjeknya nih. Ada je, tu, il, elle, vous, nous, il, elle. Kalian bisa cari sendiri ya artinya. Artinya apa di sini kalian cari sendiri. Je itu apa? Tu, il, elle, vous, nous, il, elle. Oke. Dan yang membuat berbeda pembuatan kalimat dalam bahasa Prancis itu adalah dari kata kerjanya atau verbe atau predikat. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia subjeknya misalkan saya, kata kerja atau predikatnya itu makan. Jadi saya makan, dia makan, kamu makan, kami makan, mereka makan, tetap makan, tidak berubah. Tapi kalau dalam bahasa Prancis itu berubah. Verbenya berubah atau namanya itu konjugasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan subjeknya. Jadi saya itu akan berbeda dengan kamu, dia, dan mereka yang lain-lain ya. Oke, supaya nggak terlalu pusing, kita lihat langsung ke penggunaannya. Ya, sebelum kita masuk ke tabelnya, kita cari tahu dulu artinya. Verba yang kita pakai ada 3 dulu nih, yang akan sering kita pakai, yaitu verbe être, s'appeler, dan habiter. Être, s'appeler, dan habiter. Di sini ada penjelasannya, di mana être itu artinya adalah. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya seperti to be. Digunakannya untuk menyebutkan profesi dan nationality. Ini salah satunya ya. Yang kedua ada s'appeler. S'appeler. Itu digunakan untuk menyebutkan nama. Yang ketiga ada habiter. Habiter. Itu digunakan untuk menyebutkan tempat tinggal dan jangan lupa harus diikuti dengan preposisi a. Lalu dilanjutkan dengan nama kota, misalkan A Jakarta, A Semarang, A Surabaya, tuh dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat kalimatnya? Yang tadi Madam sudah bilang harus dikonjugasikan berdasarkan subjek. Nih, ini harus dipahami ya karena ini adalah dasarnya. Jadi di sini ada subjek atau subjek, je, tu, il, elle, vous, nous, il, elle. Yang mana je itu artinya saya, tu itu kamu, il itu dia, ini il, elle, dia, yang beda hanya maskulang feminan. Kalau il itu untuk maskulang atau laki-laki, kalau elle itu dia, perempuan. Oke, vous itu bisa Anda atau kalian, nous itu kami atau kita, il, elle itu mereka. Yang bedakan juga adalah gendernya di sini. Kalau il itu merekanya laki-laki dan elle merekanya perempuan. Gimana kalau merekanya campur? Misalnya merekanya ada laki-laki dan perempuan. Kalian tetap pakai yang il. Oke, paham arti-artinya? Nah, lanjut ke verbenya. Di sini ada verbe être, s'appeler, dan habiter. Oke, kita mulai dari je dulu. Tadi être dipakai untuk apa?
profesi dan nationalité. Oke, sekarang kita ambil satu contoh profesi. Misalkan guru atau pengajar. Bahasa Perancisnya apa? Professeur. Untuk profesi bisa nih, kalian lihat di modul kalian yang paling belakang, itu ada kamus kecil, di situ banyak nama-nama profesi. Ya, misalkan tadi satu contoh adalah professeur. Saya adalah seorang guru. Jadi gimana buat kalimatnya? Saya, mana saya? Je. Adalah apa? Suis. Nah, lalu keterangannya apa? Professeur. Tinggal kalian tambahkan professeur. Gitu. Je suis professeur. Kalau misalkan kamu adalah tu es, iya betul. Kamu adalah orang Amerika misalkan. Tu es américain. Jadi être di sini walaupun berbeda-beda, dia artinya tetap adalah. Je suis, tu es, il est, elle l'est, vous êtes, nous sommes, ils sont, elles sont. Je suis itu apa? Saya adalah, kamu adalah, dia laki-laki adalah, kalian adalah, kami adalah, dan seterusnya. Jadi tetap di sini artinya adalah. Bisa dipakai untuk profesi atau nationalité, kewarganegaraan. Oke, mudah-mudahan paham nih untuk yang pertama. Lanjut yang verba kedua ya. Di sini ada s'appeler. S'appeler. Tadi penjelasan s'appeler dipakai untuk apa? Oke, dipakai untuk nama. Jadi kalian kalau misalkan nama saya, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle. Nah, kayak gitu. Kalau nama kamu, tu t'appelles, tu t'appelles, tu t'appelles. Oke, dia bernama, misalkan dia laki-laki bernama il s'appelle, il s'appelle. Oke, lalu kalian bernama atau Anda bernama vous appelez. Vous-nya ada dua di sini ya, memang. Vous appelez, vous appelez, vous appelez. Untuk kami bernama nous appelons. Nous appelons. Oke, ini artinya bernama semua ya. Untuk yang terakhir di sini ada habiter. Habiter. Habiter itu artinya adalah tempat tinggal. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, jadi je habite harusnya jadinya j'habite ya. E-nya hilang nih di sini. J'habite. Tu habites. Il artinya saya tinggal, kamu tinggal, dia tinggal, di mana? Ada di-nya nanti. Oke, nah di contoh membuat kalimat. Kita langsung aja ya ke contoh ya. Saya adalah seorang pelajar. Bagaimana membuat kalimatnya? Saya itu bahasa Perancisnya apa tadi? Je. Oke, kalau adalah itu apa tadi pakai verbenya? Verbe être. Nah, kalau untuk je, untuk être yang mana? Nih. Je suis. Oke, kita tulis di sini. Suis. Seorang pelajar. Pelajar apa? Oke. Lycéen. Oke, bisa cewek bisa cowok ya jadi ini. Kalau ini cewek apa cowok nih lycéennya? Maskulang atau feminan? Maskulang. Oke, karena ikfa. Ingat, ikfa itu maskulang. Lycéen. Oke. Nah, nomor 2. Dia, M. Di sini saya kasih kode M. M itu maskulang atau laki-laki. Dia laki-laki. Yang mana? Ini, il. Oke, adalah yang mana? Il est. Oke. Orang Amerika. Apa orang Amerika? Lihat catatan kalian. Di halaman 15. Karena dia maskulang, kalian lihat di tabel yang maskulang. Apa? Salah. Amerika. Oke. Nah, kalau dia perempuan gimana? Dia perempuan apa? Nih, L. Sama verbanya lalu untuk yang feminan. Ingat, jangan lupa ditambahkan N. American izhar. American. Nah, sekarang kamu bernama. Nah, bernama pakainya verbenya apa? Verbenya yang di sini nih. Kalian lihat tabelnya. Nah, kamu. Mana kamu? Tu. Jadinya tu t'appelles. Oke, kita tulis ya. Tu
s'appelle. Siapa? Josh. Oke, nah kalian tinggal di kota Berlin. Kalian yang mana kalian? Oke, vous. Nah, tinggal itu yang pakai verbo yang apa? Habiter. Oke, jadi vous ke habiter jadinya di sini. Vous habitez. Oke, vous habitez. Jangan lupa pakai yang namanya preposisi. Ada preposisi, saya copy aja di sini ya. Nih, preposisi pakainya ini. Oke, karena di sini kalau ketik langsung nggak bisa ada aksang. Jadi kalian harus pakai aksang. Nih namanya aksang tuh garis atas. Vous habitez à Berlin. Oke, Berlin di mana sih Berlin? Cari ya, Berlin di mana. Oke, yang berikutnya adalah mereka. F, merekanya perempuan. Yang mana nih? Oke, yang L. Nah, untuk bernama pakainya yang mana? Ini atau ini yang tengah? Yang tengah. Oke, L, s'appelle. Kita tulis. L, s'appelle. Siapa? Emma. E itu artinya dan. Et, Emily. Iya. Oke, boleh sini Pak, sini aja. Iya, makasih ya. Oh ya udah, makasih. Oke, sorry ya diganggu ya. Lanjut. Nah, ini jadi tadi Elle s'appelle Emma et Emily. Oke, berikutnya ya. Nah, ini tadi membuat kalimat. Nih, kalian membuat kalimat sekarang melengkapi kalimat. Di sini ada kalimat rumpang. Ini namanya kalimat rumpang. Yang harus kalian isi salah satunya. Coba dari nomor 1. Je titik-titik Alex. Apa yang pertama kali harus kita lihat? Yang pertama harus kita lihat bukan subjek, tapi keterangan di belakangnya. Kita lihat, keterangan di belakangnya itu Alex. Alex apa sih? Alex adalah nama. Nah, kalau kita mau pakai verbe yang menunjukkan nama, kita pakai verbe yang mana? Saya ke atas lagi. Être, s'appeler, atau habiter? Betul, s'appeler. Nah, kita turun lagi. Tadi kita pakai verbenya s'appeler. Nah, untuk yang subjeknya je, itu yang mana? Kita tarik garis sini. S'appeler, je. Seret, seret. Oh, jadinya m'appelle. Kita isi dengan, di sini apa? Kita langsung ganti aja di sini dengan m'appelle. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua nih. Il titik-titik professeur. Nah, professeur itu apa? Profesi. Nah, kalau untuk membuat kalimat profesi pakai verbe yang mana? Être, betul. Kita lihat lagi subjeknya. Subjeknya apa sih? Oh, subjeknya itu il. Nah, jadi kita pakai yang mana? Être, il. Oh, pakainya yang ini ternyata. Kita ke bawah lagi, kita ketik ya. ST. Oke, kayak gitu ya. Jadi, kalian tinggal lihat belakangnya dulu, baru cari subjeknya. Nah, ini nanti kalian isi ya, sendiri ya. Tulis di buku kalian, lalu isi sendiri. Nah, berikutnya saya mau kasih contoh lagi melengkapi kalimat. Kalau tadi kan yang kosong itu verbenya. Nah, sekarang yang kosong adalah yang depan. Yang depan itu harus diisi dengan apa sih? Subjek, betul. Nah, gimana? Caranya sama. Kalian lihat di keterangan yang belakangnya. George. Apa itu George? Nama. Oh, George itu nama. Berarti kita harus lihat verbe yang s'appeler. Nah, kalau udah ketemu tabelnya kita lihat lagi. Kata kerjanya yang ini. Nah, kata kerja yang ini dipakai untuk subjek yang mana sih? Kita lihat. Nah, ketemu nggak? Oke, ini. Ternyata di sini. Oh, dia bisa dua ternyata. Bisa il atau l. Nah, kita lihat dulu. George itu kira-kira nama untuk perempuan atau laki-laki ya? Laki-laki. Oke, berarti kita isi dengan il, seperti itu ya. Nah, nanti nih kalian juga kerjakan, tulis di buku kalian, lalu dikerjakan. Dan ini untuk latihan, tapi tugasnya yang harus dikumpulkan adalah yang ini. Kalau kalian sudah mengerjakan ini, insya Allah nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya ya. Jadi kerjakan dulu yang ini tugasnya di buku tulis, nanti akan saya cek juga, usahakan kerjakan sendiri masing-masing. Kalau ada yang belum ngerti, boleh tanya ke temennya yang sudah paham. Ya, jangan nyalin. Ingat, jangan nyalin ya. Oke, untuk tugas berikutnya ini
Ya, kalian saya minta untuk buat 10 soal berupa kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang tuh yang tadi kayak gini ya. Seperti contoh di samping. Nih contohnya. Ditulis tangan, lalu tulis tangannya di kertas HVS ya. Kerjakan di kertas HVS, beri nama di pojok kanan atas. Dan jangan lupa kelasnya. Oke, dikumpulkannya kapan? Dikumpulkan sesuai jadwal mapel masing-masing. Minggu depan ya, karena minggu depan itu minggu terakhir kalian belajar sebelum PTS. Jadi harus dikumpulkan sebagai nilai ulangan harian. Oke, paham ya? Sebagai nilai ulangan harian. Dan nanti akan saya cek. Jika ada yang mirip, saling mirip atau sama dengan temannya, itu dua-duanya akan saya coret. Jadi tidak akan saya nilai. Jadi kalau sudah mengerjakan, disimpan. Jangan dipinjemin ke teman, ya. Biarkan temannya berpikir sendiri. Kalau kalian pinjemin, kalian bukannya justru sayang, tapi justru menjerumuskan. Ya, biarkan temannya berpikir sendiri, mengerjakan sendiri. Kalau perlu kalian bantu untuk mengerjakan, kalau misalkan dia belum ngerti, tapi tidak menyalin tugas kalian. Paham ya? Oke, sudah itu saja penjelasan dari Madam. Saya mudah-mudahan kalian paham dan mohon dimaklumi ya. Sekali lagi saya minta doanya semoga kita semua diberi kesehatan supaya kita bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup. Au revoir.